Ayah, paman ini bau banget. Ayo cepet pergi. Kamu kan bilang akan bawa aku ke Disney pakai uang paman ini. Anak baik, tenang saja. Tunggu orang ini mati. Di rumahnya, tabungan dan saham perusahaannya semua akan jadi punya kita di Disney. Ayah nanti ya belikanmu istana ya kan? Jiang Chen, selama bertahun-tahun ini, uangmu untuk menyekolahkan adikku di sekolah bangsawan dan membiayai perusahaan kakakku hanyalah sebagai modal awal bagi keluarganya. Hampir lupa ku beritahu, adik yang kau besarkan untukku itu adalah anakku dengan Hauge. Lin Weiwei, sepanjang hidupku kusembahkan segalanya untukmu. Bahkan gelang giok warisan keluarga yang diwariskan ibuku dengan harapan besar dan pesan berulang dari leluhur kami, ternyata kupakaikan ke tanganmu, wanita berhati ular ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak akan kau tipu lagi. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dan kalian, Lin Weiwei, Lin Hao, pasti akan kubuat membayar mahal. Aku terlahir kembali. Tunggu si manis ini menghembuskan napas terakhir. Rumahnya, tabungan, dan saham perusahaannya akan jadi milik kita. Adik yang kau asuh untukku, itu anakku dan Hauge. Kau memang perhatian. Malam ini temani kakakku dan adik makan malam. Ini juga bisa dianggap aku mengenalkanmu pada keluargaku. Atur tempatnya ya. Jangan memalukan. Keluarga? Makan malam? Hah, kalau bukan karena aku hidup kembali, Lin Weiwei, berapa lama lagi kau akan bohong padaku? Jiang Chen, maksudmu apa? Apakah karena aku makan dengan kakak? Bisakah kamu jangan terlalu hitung-hitungan? Hah? Ini aku kasih kamu kesempatan ngejar aku. Jangan tidak tahu terima kasih. Weiwei. Jiang Chen datang. Wah, Weiwei. Kenapa ini? Oh, Jiang Chen bikin kamu kesal lagi? Sudah 3 tahun ngejar Weiwei. Ngasih buket bunga aja nggak dikasih muka yang baik? Iyalah. Weiwei kan orangnya luar biasa. Dia mau sama elu itu rezeki nomplok buat elu. Keberuntungan seumur hidup. Cowok-cowok tajir yang ngejar dia banyak antri. Tahu? Masih berani cemberut? Cho Chen, lu ini, lihat gue deket sama Weiwei, cemburu ya. Semua orang tahu, Weiwei itu adik baikku. Kamu ini hatimu sempit sekali. Mau apa? Aku sebagai kakak juga ingin yang terbaik untuk kalian kan? Kak Hao mau mengundang kita ke restoran paling mewah di ibu kota, Istana Awan, untuk kumpul-kumpul. Kamu ikut saja. Yang bayar dan layani semua dengan baik. Baru aku mau maafin kamu. Lin Weiwei, kamu pikir aku masih sama seperti dulu? Bisa kamu kendalikan? Kalau gitu ayo cepat pergi. Nunggu apa lagi? Kesempatan bagus hari ini, gue yang traktir. Jiang Chen yang bayar. Aku ajak kalian merasakan dengan baik kemewahan Istana Awan. Halo asisten Liu, bukukan milik Lin Weiwei semua kartu emas serta semua hak istimewanya. Baik. Karena dia begitu menikmati, maka aku akan menjamunya dengan baik. Wow,
Wow, Istana Awan. Benar-benar restoran mewah, pemandangan dan suasana seperti ini. Ada orang yang bisa ikut menikmati melihat-lihat saja sudah merupakan kebetulan besar. Kakak Wewe mau memberinya kesempatan ini untuk mengobati rasa bersalah. Sungguh hati yang mulia. Hahaha. Hei, mau makan apa? Pesan saja sesukamu. Pasti harus puas. Lagi pula ini Jiang Chen kesempatan langka untuk tunjukkan ketulusan. Hauge penat. Jiang Chen, kesempatan telah kuberikan, tunjukkan yang terbaik, hiburlah semua orang. Masalah yang lalu akan kita hapuskan. Ya tak kenakan gelang itu. Ini milik keluarga Jiang, benda warisan. Keluarga hanya diturunkan ke menantu sulung dan penentu nasib keluarga. Jika kau mencari istri nanti, pasti carilah yang mampu menanggung beban ini. Dulu aku buta mata, gagal penuhi wasiat ibu. Kupasang sendiri di tangannya. Sekarang di mana gelang giok itu? Sudah dijualnya atau jatuh ke tangan Lin Hao? Sebelum kutemukan, aku harus tahan dulu. Ya, karena Hauge bilang harus sungguh-sungguh tunjukkan niat baik. Memang akhirnya menyerah. Bukan lagi orang yang bisa kukendalikan, orang yang selalu nurut. Pelayan bawakan 2 botol Romane Conti, anggur merah terbaik. Mari kita minum dulu. Jangan sungkan-sungkan. Jangan hemat-hemat uang Jiang Chen. Lagi pula, dia memang datang untuk menunjukkan niat baik. Silakan ibu duluan. Sesuka ibu. Jangan sungkan ya. Biar saya lihat dulu. Saya mau ini. Lobster truffle. Ini. Wagyu 5A+. Budak melompat di tembok. 1 mangkok per orang. Kaviar. Hitung per gram. 100 gram dulu. Hahaha. Saya mau kue es krim yang pakai emas lembaran, yang terbesar. Baik. Pesan lanjutkan, pesan semua yang kalian suka. Lagi pula, Hauge bilang, harus tunjukkan ketulusan. Wow, Jiang Chen baru ini bisa dibilang agak tulus. Harusnya dari dulu begini, bagus kan Kak Wewe tidak akan marah lagi. Benar-benar orang yang dirugikan sepenuhnya anjing penjilat. Memang pantas jadi sasaran penipuan. Jiang Chen, kamu harus benar-benar hargai kesempatan ini untuk mentraktir kami makan. Harus dihargai. Ya benar. Pemandangan seperti ini seumur hidupmu. Hanya bisa kau lihat beberapa kali. Sungguh harus dihargai baik-baik. Jiang Chen, apa maksudmu dengan nada sarkas itu? Cho Chen, aku tahu. Kau selalu salah paham padaku. Kau hanya tidak tahan melihat Wewe baik padaku, kakaknya. Makanya kau selalu menyerangku. Hubunganku dengan Kak Hao bersih. Hubunganku dengan Kak Hao hanya hubungan kakak adik yang tumbuh bersama sejak kecil. Jangan kau berpikir jahat. Itu hanya membuatku semakin merendahkanmu. Yakni Jiang Chen Hauge sangat baik pada Wei Wei. Layaknya saudara kandung sendiri. Tidak seperti orang-orang tertentu, gagal merayu lalu mencemarkan nama. Sungguh menjijikkan. Tak punya kemampuan, juga tak suka lihat orang lain bahagia. Wewe bertemu orang sepertimu, sungguh sial sekali. Saudara, di kehidupan lalu, kalian berdua berguling-guling di ranjang. Adegan mesum kalian. Seumur hidup takkan kulupa gelang pusaka keluarga penentu nasib ini. Tak boleh ia ternoda oleh kotoran seperti kalian. Tahan sedikit lagi. Paksa dia keluarkan. Tuan, anggur merah Anda sudah siap. Lekas pecah, bagus dijatuhkan. Tenang, aku yang ceroboh. Tapi, anggur murahan macam apa ini? Warnanya kok kelihatan aneh. Sampah kualitas rendah. Pantas juga untuk status Weiwei. Singkirkan semua. Ganti dengan anggur termahal dari gudangmu. Kosong. Dengar Jiang Chen, niatmu kurang tulus. Pelayan jangan cuma berdiri, cepat bereskan, ambil anggur terbaikmu. Baik, tunggu sebentar. Silakan, yang penting kalian senang. Ayo, Aku mau makan itu. Astaga, ini dari kilang resmi dinasti Qing. Manajer pasti akan marah besar padaku.
Ibu sudah bilang berapa kali jangan lari-lari di tempat umum. Lihat, buat masalah lagi kan? Kamar VIP termewah ini lantainya licin sekali. Kalau anak terjatuh atau terbentur bagaimana? Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian sanggup tanggung jawab? Pelayannya juga membawa barang mahal begini mendekati anak kecil. Sekarang barangnya pecah, tanggung jawab dan ganti rugi. Semua akan ditanggungnya. Jiang Chen, kau harus membereskan kekacauan ini. Sudahlah, sial. Lagi pula yang bayar putra sulung Jiang tidak masalah sedikit ini pelayan. Beberapa hidangan ini tambah 2 botol Lafite Weiwei. Kau tadi kaget minum anggur bagus untuk menenangkan diri. Bagaimanapun Jiang Chen akan selesaikan. Benar kan? Jiang Chen, cepat selesaikan. Jangan sampai mengganggu suasana. Tolong, bersihkan tempat ini. Barang yang rusak, tanggung jawab siapa? Nanti urus sekalian. Ternyata masih pengecut itu. Pura-pura apa lagi? Ujung-ujungnya tetap harus bayar dan urus. Anjing penjilat ini memang mudah dipakai. Dengar tidak? Dia bilang apa tadi? Dia bilang mau urus sekalian. Waduh, mendengar nada bicaranya, bisa dikira seolah dia anak orang kaya besar. Benar sekali, bisa membantu Kak Wewe dan Kak Hao mengurus masalah itu kehormatan baginya. Orang-orang macam itu cuma pantas jadi anjing penjilat dan membersihkan kekacauan seperti itu. Jiang Chen, membantuku mengatasi masalah adalah kehormatan terbesarmu. Jiang Chen, manusia itu harganya ada pada tahu diri. Kau traktir makan ini. Ikut Weiwei ke Istana Awan, lihat-lihat. Weiwei sudah kasih muka buatmu. Dengar aku, nanti lebih manjain dia. Siapa tahu nanti kesempatan bantu ada lagi. Ah, cek, diam aja ngapain? Tak dengar putra sulung Jiang bilang dia mau urus semuanya. Cepat ambil tagihannya. Kau ini menunda dia tunjuk niat baik? Bon, bayar segera. Jangan buat orang lain menunggu. Siapa yang pesan? Siapa yang pecahkan ini? Siapa yang bayar? Aku tak pernah bilang aku mau mentraktir kalian. Jiang Chen, apa maksudmu? Kenapa aku harus mentraktir kalian? Orang yang tak ada hubungannya. Aku kesini cuma minum segelasan air putih. Lihat drama sambil minum air putih. Harusnya tak usah bayar, kan? Silakan saja. Kau berani bilang itu bukan urusanku? Ah, kau mengejarku selama 3 tahun. Langsung bilang tak ada hubungan lagi? Kusarankan kau, sebelum aku marah, cepat bayar tagihannya. Aku sudah lama tak ada hubungan dengan kalian lagi. Mengapa aku harus menanggung perbuatan semena-mena kalian ini? Cho Chen, cepat bayar tagihannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Nanti tak membicarakan kebaikanmu di depan Weiwei. Pengkhianat kakak Weiwei buta matanya. Pura-pura kayak traktir, ingin kabur bayar, mimpi. Hei pelayan, panggil polisi. Laporkan dia makan gratis. Iya, panggil polisi. Saya bantu kalian. Tapi ingatkan dulu, saya tak pernah bilang saya traktir makan kata-kata ini. Lapor polisi. Hah? Kau pikir aku takut? Dengar ya. Aku kayak uang receh begini. Tak usah kau bayar. Pelayan pakai kartuku. Ada yang tak mampu bayar, tapi Lin Weiwei mampu, agar mataku tak kotor. Lihat, ini baru namanya putri keluarga kaya sejati. Sister Weiwei memang royal. Ya, tidak seperti orang tertentu, sampai perlu diselamatkan wanita. Sungguh memalukan. Lihat, ini perbedaanmu dengan Weiwei. Jangan sampai kau menyesal. Sujud pada Weiwei sekarang. Mungkin kau diberi kesempatan lagi. Masih mungkin ada waktu. Hah? Kesempatan? Gesek kartu. Transaksi gagal saldo tidak cukup. Apa? Apa? Bagaimana mungkin?
Nona, kartu ini memang tidak bisa dipakai, tampilannya telah dibekukan. Jiang Chen, kau ya? Kau yang memblokir kartuku? Beraninya kau tanpa seizinku memblokir kartuku? Aku memblokir kartuku sendiri, perlu persetujuanmu Lin Weiwei. Kau... Jiang Chen, jangan keterlaluan. Buka blokir kartuku sekarang. Kalau tidak, Kalau tidak, apa? Kalau tidak, ini akan kugunakan sebagai pembayar. Kembalikan. Kembalikan? Jiang Chen. Mimpi kali. Ini memang hakku, milik yang seharusnya jadi hakku. Dulu kamu sendiri yang memberikannya sebagai tanda cinta. Sekarang mau aku mengembalikannya? Kamu menyesal? Mau mengambilnya kembali? Hah? Lin Weiwei. Lebih baik kamu kembalikan sekarang juga. Hah? Mau? Mudah. Lunasin dulu utangmu. Dan di depan semua orang, karena telah menyinggung Hauge dan membantahku, minta maaf. Jika ketulusanmu cukup, moodku akan membaik. Mungkin aku masih bisa beri kamu kesempatan menjilatku. Bagus. Awalnya hanya ingin memberi pelajaran kecil. Kamu malah pakai gelang itu untuk ancam aku. Lin Weiwei, kamu cari mati. Apa yang kau lakukan? Ini milikku. kau berani ganggu Weiwei? Pergi. Kembalikan. Apa kau lakukan? Lepas? Kembalikan padaku. Lepaskan. Jenner. Gelang ini menyangkut dasar keluarga Jiang. Hanya calon menantu utama yang berbudi dan ditakdirkan bisa mewarisinya. Jangan berikan. Ingat baik-baik. Kalian... Ya sudah hancur, ya sudah. Cuma gelang giok biasa. Buat bangga-bangga apa? Pas banget rusaknya. Gelang tua ini mungkin malah palsu. Gila semua. Pengacara Chen segera ke Istana Awan ruang VIP lantai atas. Saya akan mendakwa mereka atas perusakan harta dengan sengaja, penipuan dengan sengaja, dan pemerasan dengan itikat buruk. Lin Weiwei, Lin Hao, dan rekan-rekannya. Jiang Chen, kau masih saja sok-sokan tipu aku pakai gelang palsu. Sekarang bawa-bawa pengacara laki-laki macam apa? Bukan maksudku, batasilah pura-puramu. Kau sudah buat Vivi marah. Tunggu saja kau akan menyesal. Kalian takkan ada yang luput. Tuan Jiang, surat peringatan hukum yang Tuan minta dan dokumen terkait, semua sudah saya bawa. Selain itu, polisi juga sedang dalam perjalanan. Dia bukan pengacara yang dipanggil Jiang Chen, kan? Kak Weiwei, bukannya kau bilang Jiang Chen selalu nurutin kamu? Kenapa dia beneran panggil pengacara? Jiang Chen menyuruhnya untuk urus masalah hotel kita. Lucu sekali. Lin Weiwei, Lin Hao, perhatikan baik-baik. Ini surat teguran hukum. Setiap keping porselen di lantai ini, setiap potong giok ini adalah bukti nyata perbuatan kalian. Bukti yang tak terbantahkan. Kalian harus membayar akibat dari perbuatan sendiri. Ambil buktinya. Jiang Chen yang dulu, betapapun aku berbuat semaunya, selalu merendahkan diri dan merayu, rela jadi anjing penjilat. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana bisa berubah seperti ini? Jiang Chen. Pengacara? Kau pikir dengan membawa orang berjas bisa mengintimidasi? Dari firma hukum mana? Lisensi praktiknya mana? Mungkin bayar untuk pura-pura ya? Betul. Jiang Chen, coba lihat dirimu sendiri, sikap anjing penjilatmu. Masih berani sewa pengacara? Mungkin cuma figuran jalanan. Merusak barang. Gelang palsu berapa harganya? Kurasa kau tak bayar makanan, jadi ngamuk di sini. Miskin saja cukup, tapi juga tak punya kelas. Weiwei, abaikan dia. Jiang Chen, kamu tak ada uang bayar tagihan, lalu bikin alasan untuk kabur. Menurutku, lebih baik kamu segera meminta maaf pada Weiwei. Mungkin Weiwei, karena hubungan denganku, akan senang dan bayar tagihanmu pakai kartu hitamnya. Polisi akan segera datang. Kalian pikirkan caranya. Tidak tahu diri. Menerima laporan ini tentang harta benda dan sengketa kerusakan. Si sampah Jiang Chen, masa iya dia betul-betul panggil polisi? Astaga, polisi sudah datang. Jangan-jangan gelang giok itu benar-benar mahal. Lihat kakaknya, mobil Lin Hao, Tiki tempat Xiaobao. Jangan-jangan uang mereka
benar-benar dari Jiang Chen? Bu, mereka asal bicara. Uang keluarga kita semua. Diam. Cukup, Jiang Chen, siapa kamu? Kamu cuma yang kumainkan 3 tahun, anjing penjilat. Uangmu kuhabiskan, itu kehormatanmu. Pelayan. Kartu ini, perhatikan. Aku Lin Weiwei adalah keluarga kaya yang tak terjangkau oleh Jiang Chen. Uang sedikit ini, kubayar. Kartunya kublokir. Akan kulihat dari mana uangmu. Hah? Jiang Chen. Lihat baik-baik dasar pakai matamu. Gue punya uang banyak. Ada orang yang pikirannya sempit kayak katak dalam tempurung. Sok hebat banget. Lucu banget. Wow, Kak Weiwei. Kita salah menuduhmu. Kak Weiwei memang dermawan. Lihat, ini baru gaya putri bangsawan. Benar, Jiang Chen tak sadar diri berkelahi dengan Kak Weiwei. Hah, siapa dia merasa diri? Anjing penjilat. Aneh. Kartunya sudah kuhentikan. Dapat uang dari mana? Weiwei. Jangan hiraukan dia. Dia tak layak mengikat sepatumu. Sampah. Hah, dasar. Jiang Chen sekarang tahu akibat menghina saya? Kamu pikir membekukan kartu bisa ancam saya? Mimpi. Aku punya banyak uang untuk melumatmu. Orang sepertimu, anjing penjilat tak tahu diri ini, pantasnya hanya menengadah padaku dari lumpur. Nona Lin memang kaya raya. Karena kau begitu kaya, mari kita hitung ganti rugi karena kau memecahkan gelang giok warisan keluarga Jiang. Jiang Chen, jangan kau keterlaluan. Ya, barang murahan, tak berharga. Weiwei tak marah padamu, kasar saja sudah cukup. Kau malah semakin menjadi. Pak Polisi, Tuan Pengacara, hal ini sebenarnya dia ingin memeras kami. Sandiwara buatannya sendiri. Bukti ada di lantai, CCTV di atap, saksi di belakang. Pengacara Chen, beritahu mereka tentang apa yang harus dilakukan jika merusak properti pribadi. Nona Lin Weiwei, gelang giok warisan keluarga dari keluarga Bapak Jiang ini adalah sebuah karya dari bengkel istana dinasti Qing. Ini laporan penilaian pasar. Perkiraan awalnya tidak kurang dari 3 juta yuan. 3 juta? Ini jelas pemerasan. Gelang rusak begini mana mungkin bernilai segitu? Ya, benar. Bagaimana mungkin dia punya barang seperti ini? Menurut KUHP kita, sengaja merusak harta orang lain dengan nilai kerusakan besar diancam hukuman penjara 3 hingga 7 tahun, serta wajib mengganti rugi secara penuh. Untuk ganti ruginya, dibayar tunai sekaligus atau lewat jalur hukum. Aku bayar. Aku ganti rugi. Tapi sekarang aku tak punya uang sebanyak itu. Aku cicil. Aku bayar cicilan. Iya, kami bayar cicilan. Gelang jelek itu dulu hanya dijual 1 jutaan. Sekarang kau bilang harganya 3 jutaan. Cicilan. Cicilan boleh. Pengacara Chen, siapkan perjanjian cicilan. Tuliskan klausul, bunga sesuai batas hukum tertinggi. Jika sekali telat bayar, seluruh utang jatuh tempo. Dan tuntut pidana, Jiang Chen, kau tunggu saja. Utang ini kubuku. Nanti, tak peduli kau merendah padaku, akan kubuat kau bayar 100 kali lipat. tidak. Kalau cuma soal ganti rugi, seharusnya dia tidak bereaksi begitu. Jangan-jangan gelang ini menyimpan rahasia yang dia takut aku ketahui. Aku tanda tangani. Saudara petugas sudah payah-payah. Sial, bener-bener sial. Makan enak begini jadi berantakan. Mood langsung hilang. Kak Weiwei. Bukannya kamu bilang Jiang Chen itu anjing penjilatmu? Tapi kok tidak mirip ya? Lagi pula, bukankah kau putri orang kaya? Kok 3 juta yuan harus dicicil? Saya tidak bisa ketahuan. Kalau tidak, masa depan saya hancur. Ayah mengurangi uang saku saya karena takut saya boros. Hanya itu saja. Jangan-jangan sebelumnya kau hanya berpura-pura? Berani mempermalukanku di depan umum. Nantilah. Barang-barang berhargamu itu akan membuatmu menyesal. Masa sih besok
Besok pagi-pagi aku akan bawa kalian ke gudang pribadiku. Isinya penuh barang berharga. Saudari-saudari pilih sesuka hati. Anggap saja ini permintaan maaf dariku. Wah, Kak Weiwei benar-benar royal. Kak Weiwei, kami sebelumnya seharusnya tidak meragukanmu. Persaudaraan lebih penting dari segalanya. Hahaha. Weiwei. Kalau aku, Tentu Hauge dapat yang terbaik. Pengacara Chen, lihat gelangnya. Tuan Jiang giok ini palsu. Tekstur dan warnanya, ukiran dan detailnya, semua ini tidak sesuai dengan ciri-ciri asli yang Anda sebutkan. Ini tiruan bagus, bukan benda warisan keluarga Anda. Palsu. Hah, pantas saja tadi dia. Rupanya yang asli sudah dia jual. Uang yang baru saja dibayarkan, mungkin itu uang hasil kejahatan. Pengacara Chen, segera kerahkan semua sumber daya. Gali sedalam-dalamnya, gelang asli harus ditemukan. Jangan sampai beredar di luar. Mengerti, saya segera urus. Oh ya, selain itu, tentang gudang pribadi tadi, maksud mereka, mungkinkah? Aku paham. Urus itu dulu. Baik, Lin Weiwei. Kali ini, main apa lagi? Maaf. Gelang ini, dari mana kau dapat? Kenapa ada padamu? Tuan, Anda kenal gelang ini? Saya melihatnya di rumah lelang. Terlihat cantik, langsung saya beli. Gelang ini, ada yang tidak beres? Rumah lelang? Lin Weiwei. Ternyata benar kau. Xiaoxue, ada apa ini? Putra Jiang. Dia sangat sulit ditemui. Banyak orang belum pernah melihat wajah aslinya. Tapi untungnya saya pernah bertemu dengannya. Sifatnya ini tak mungkin salah. Ayah, saya tidak sengaja menabrak bapak ini. Tuan Jiang, Yang Zhenbang dari keluarga yang ibu kota membawa putri meminta maaf pada Tuan. Keluarga yang kurang mendidik hingga menyinggung Tuan. Mohon Tuan berbesar hati. Tuan Jiang, ayah sangat menghormatinya. Jangan-jangan dialah putra sulung keluarga Jiang yang berpengaruh besar? Tuan Jiang, putri saya belum menikah. Jika Tuan tak berkeberatan malam ini, biarkan dia temani Tuan makan malam sebagai permintaan maaf. Ayah, tolong jangan Tuan Jiang banyak urusan. Mana sempat? Nona yang orang baik. Tapi yang saya minati adalah gelang giok ini. Ini benda warisan keluarga Jiang. Sayangnya dicuri pencuri, lalu dijual di rumah lelang. Ini wah, keluarga yang memang tak tahu benda ini adalah harta pusaka keluarga Jiang. Harta ini terabaikan, keluarga yang tak bisa lepas tangan. Hah, informasi Tuan yang lengkap sekali. Dengan alasan tidak tahu, apakah bisa menghapuskan fakta benda warisan keluarga Jiangku mengalir ke rumah lelang? Tidak berani, tidak berani. Keluarga yang kami bersedia menanggung semua akibatnya. Karena benda ini adalah pusaka keluarga Jiang. Kami keluarga yang bersedia mengembalikannya segera. Tuan Jiang, saya masih ada satu permintaan. Tanah di bagian barat kota itu, konon kabarnya Tuan Jiang menggunakannya sebagai gudang pribadi. Ahaha, keluarga yang ingin mengembangkannya menjadi kompleks komersial. Tidak tahu apakah Tuan Jiang bersedia melepasnya? Keluarga yang pasti menawar dengan tulus. Saya yakin Lin Weiwei dan yang lainnya sudah sampai di sana. Tanah bisa dinegosiasikan, Bagus, aku segera atur. tapi di gudangku masih ada barang-barang lamaku. Karena tanah akan dijual, barang di gudang itu juga tak berguna. Bagaimana jika aku tawarkan juga kepada keluarga yang... Baik, karena itu bagian dari tanah, maka sekalian saja. Apapun koleksinya, aku terima semua. Harganya sesuai kata Anda. Hahaha. Shue, urus ini. Siapkan 2 kontrak. Satu untuk pengalihan tanah. Lainnya dilabeli untuk Tuan Jiang daftar dan nilai koleksi.
Pastikan detailnya, kondisi tiap barang. Baik, saya akan suruh asisten menyusun kontrak, lalu dikirim ke Tuan Jiang. Lin Weiwei, saatnya kejutan. Hadiah besar ini, semoga kau suka. Sampai jumpa, Tuan Jiang. Tuan Jiang gemar koleksi. Sudah diketahui umum di kalangan ini. Kali ini dia tak hanya jual tanah, tapi juga beri koleksi. Harus dijaga dengan baik. Kelak akan kusempatkan balas setimpal. Jangan nodai nama keluarga. Tenang, Ayah. Wow. 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 Astaga, Kak Weiwei. Ini semua karya asli master ya. Luar biasa indahnya. Aku sangat menyukaimu, Kak Weiwei. Selera yang bagus. Terima kasih, Kak Weiwei. Orang biasa seumur hidup hanya lihat di buku seni. Ayah, ada apa? Aku lagi sibuk. Weiwei, kamu di mana? Beberapa hari ini jangan menonjol, jangan membuat masalah, apalagi bermusuhan dengan keluarga Yang. Keluarga Yang? Kenapa? Aku sedang negosiasi bisnis dengan mereka. Katanya, pemimpin keluarga Jiang yang misterius sudah muncul. Lewat keluarga Yang, bisa berkenalan dengan keluarga Jiang. Ini kesempatan langka, kamu harus sangat berhati-hati. Baik-baik, aku paham. Oh. Potong keluarga Jiang dan yang sungguh menyebalkan. Saksikan Jiang Chen akibat menghinaku. Bersiaplah menyesal. Memang seleramu bagus. Pemandangan taman ini layak untukmu, cocok ditaruh di ruang tamu baru kita. Suka? Bawa saja semua barang kesukaanku. Pemberian anjing penjilat. Ngapain disia-siakan? Wow. Coba lihat, siapa itu yang datang? Bukannya itu si... bukankah itu? Tuan Muda Jiang? Kenapa berani lagi ikut ke sini? Jangan-jangan menyesal? Lihat Kak Weiwei mau memberikan lukisan mahal ini ke kita. Kau juga mau dapat bagian. Sekarang datang untuk bersujud minta maaf? Jiang Chen, bagaimana? Menyesal kan? Datang minta rujuk sama Weiwei? Ingin rujuk? Jiang Chen, jangan bermimpi. Dengar ya. Kau berlutut di hadapanku sekalipun, menjilat kakiku, aku tetap merasa jijik. Berbaikan, kau terlalu berkhayal. Aku cuma datang untuk menonton. Menonton, baik. Karena kau suka menonton, maka bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Sampah-sampah ini, meski ku sobek-sobek untuk jadi lap, aku tetap tak akan memberikanmu sepotong kertas pun. Saudari-saudari, pilih mana saja, biar dia tahu. Hal yang bisa kuberikan, hanya dengan lambaian tangan. Jarak antara dia dan aku sebesar apa? Hemat sekali Kak Weiwei. Hebat, Kak Weiwei. Aku mau lukisan ini. Lukisan ini milikku. Aku mau tanda tangan di atasnya. Aku akan memberikannya tanda tangan khas milikku, tanda tangan eksklusif. Bagaimana, Jiang Chen? Barang kesayanganmu dulu sudah dirusak oleh kami. Hatimu pasti sakit sekali, kan? Aduh, Jiang Chen, dengar baik-baik. Kalau hari ini kau mau Weiwei memaafkanmu, kau harus berlutut dan minta maaf. Silakan asal kalian senang, tak apa. Halo, asisten Liu, telepon Yang Zhenbang. Wow, seru banget kalau berantem. Baru terlihat berkarakter koleksi eksklusifku. Lo, lihatlah, saudari-saudari sangat gembira. Cuma rusak sedikit. Jiang Chen, kamu pasti nggak bakal keberatan kan? Lukisan jelek begini. Berharga berapa sih? Tentu saja aku nggak keberatan. Lagi pula kita kan udah janji dari dulu. Lukisan-lukisan ini semuanya terserah kamu urus. Sini lihat ke kamera. Pemandangan sekreatif ini sayang kalau nggak diabadikan. Si penjilat ya tetap penjilat. Memang selalu bisa ku kendalikan. Foto-foto ini kebetulan berguna. Puas, luar biasa puas. Rasanya seperti merobek lukisan termahal. Sungguh hebat. Lihat, Jiang Chen. Inilah akibatnya kau membuatku marah. Barang yang kau anggap harta karun, di mataku, hanyalah sampah.
ingin mengancamku dengan ini? Mimpi. Cho Chen sakit hati hingga tak bisa bicara. Ini akibat perbuatanmu karena berani menghina Wei Wei. Kalian benar-benar menganggap sikap tak tahu malu sebagai suatu keahlian. Sudah diberi kesempatan, masih tak mau mengalah? Sudahlah. Waktunya hampir tiba. Sekarang kalian tertawa senang sebanyak ini, nanti tangis sedih kalian akan sebanyak ini pula. Bagus. Saudari-saudari, dengarkan. Barang-barang di sini semua milikku. Yang kalian suka, bawa yang bisa dibawa. Yang tidak bisa, robek. Robek sampai hancur. Ikuti perintah Kak Weiwei. Merobek lukisan mahal, hidup sudah berarti. Hahaha. Robek. Wei Wei sudah perintahkan, apalagi yang ditunggu? Ikuti saja Kak Weiwei. Beritahu beberapa orang, bahkan tak pantas jadi anjing penjilat. Barang berharga di matanya, dalam pandangan kami, hanyalah mainan. Robek saja. Bersenang-senanglah kalian. Bagaimanapun, masa hidup kalian akan berakhir. Berhenti! Kalian gila. Apa yang kalian lakukan? Siapa sebenarnya kalian? Apa? Berani merusak harta tak ternilaiku ini. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Tak mau hidup lagi? Ternyata dia lukisan ini kerugian tak terkira. Kau teriak apa? Ada lukisan ini milikku. Aku mau atur sesukaku. Begitulah cara mengurusnya. Kau pikir kau siapa? Berani masuk wilayahku? Teriak-teriak seenaknya. Kau berani tanya siapa aku? Bilang aku masuk tanpa izin. Kalian masuk paksa ke tempat pribadi. Kalian yang cari mati. Semua lukisan ini diberikan Jiang Chen kepada Wei Wei. Itu berarti milik Wei Wei. Semua lukisan ini hancur. Ini gara-gara orang-orang bodoh sialan ini. Sepertinya kerjasama dengan Tuan Jiang selesai sudah. Wilayahmu diberikan padanya, masuk paksa, ya? Kuberitahukan pada kalian, tempat ini sekarang milikku. Ini aset keluarga Yang. Lukisan-lukisan ini semuanya kubeli dari Tuan Jiang. Kak Weiwei. Dia bilang apa tadi? Dia bilang gudang ini bukan milikmu. Lukisan-lukisan ini juga bukan hadiah darimu. Betul, tadi kamu bilang boleh kami rusak sesuka hati. Kok jadi milik orang lain? Bahkan dibeli pakai uang. Ini gimana sih? Keluarga yang ayah sebut di telepon tadi? Kamu si penipu yang didatangkan Jiang Chen? Penipu. Bandel sekali kamu. Kak Weiwei. Buka matamu, lihat baik-baik. Dasar bodoh, sia-sia harta karun. Terakhir kali, aku peringatkan kalian, tempat ini sekarang milikku. Lukisan-lukisan ini adalah koleksiku. Tempat ini milik keluarga yang kalian rusak adalah harta keluarga yang milikku Yang Zhenbang. Yang Zhenbang benar keluarga yang... Kak Weiwei, kenapa kau ketakutan begini? Lin Weiwei, sudah kubilang dari tadi, aku cuma nonton. Keluarga yang dari ibu kota yang Zhenbang. Ayah saya bukan lain Lin Guodong. Keluarga kalian baru saja berbisnis dengan keluarga saya. Berani-beraninya kamu memukulku? Tidak takut ku buat ayah putus kerjasama? Ini semua salah dia. Harusnya kamu membela saya dan mendidiknya dengan baik. Pah, berani-beraninya kamu memberi pelajaran padanya? Kamu punya nyali. Keluarga Lin itu sampah. Jika bukan ayahmu Lin Guodong berlutut mohon padaku, seperti anjing. Aku akan bisnis dengannya. Kalian? Menyinggung kalian? Tokoh yang tak bisa disinggung. Hancurkan ini harta yang sangat berharga. Kamu dan keluarga Lin kalian, jangan harap senang. Tunggu sampai bangkrut. Siapa yang kusinggung? Apa yang kuhancurkan? Bukankah aku cuma menghancurkan beberapa lukisan? Kamu telah menghina. Aham. Jiang Chen menyembunyikan identitasnya. Wanita ini tidak hanya jahat, tapi juga sangat bodoh. Lin Weiwei.
Kamu lihat baik-baik, sebelum kamu membawa gerombolan orang-orang tak berguna ini mencemari tempat ini. Segala sesuatu di sini telah kuselesaikan dialihkan secara legal kepada Bos Yang. Semua yang ada di sini adalah harta pribadi yang dibeli Bos Yang dengan dana sangat besar. Yang kau sobek, rusak, dan nodai adalah harta tak ternilai keluarga Yang. Telah dialihkan. Bukan milik Wei Wei lagi. Kak Weiwei, apa yang dia bilang tadi benar? Lukisan-lukisan itu bukan milikmu, orang lain beli dengan harga mahal, kita sudah hancurkan barang berharga orang lain. Dulu kamu bilang ini semua milikmu. Kita boleh mainin sesuka hati, bahkan menghancurkannya. Sekarang gimana? Kita bayar pakai apa? Ini bisa masuk penjara. Jiang Chen, aku tahu kau masih cinta padaku. Kau buat keributan besar begini cuma supaya aku perhatiin kau? Buat aku menyesal ya? Jiang Chen, aku kasih jalan keluar, asal kau tarik kembali ucapanmu tadi. Bilang ke Bos Yang, ini cuma kesalahpahaman. Semua lukisan ini palsu. Kita kembali seperti dulu, setuju? Jalan keluar? Ganti rugi, Lin Weiwei. Kau pantas, kau sanggup ganti rugi, sandiwaramu sudah waktunya berakhir. Sampai saat ini masih belum menyesal. Tuan Jiang sebelumnya juga tertipu. Kalau aku, pasti menghargai semua yang dimilikinya. Takkan mungkin itu ayah. Aku segera hubungi lembaga restorasi dan penilaian seni agar kirim ahlinya untuk membuat laporan penilaian kerusakan dan nilai. Baik. Cepat pulang. Aku ingin mereka tahu apa sebenarnya yang mereka hancurkan. Jiang Chen, jangan kurang ajar. Selain memalsukan kontrak dan menakut-nakuti orang, kau bisa apa lagi? Ini jelas milikku. Kamu yang dulu menjilat, lalu memberikannya padaku. Aku tidak merusak barang orang lain. Aku tidak. Tuan Yang, bagaimana menurut Anda? Merusak barang, pasti harus ada yang bertanggung jawab. Cho Chen, hadiah yang sudah diberikan tak bisa ditarik kembali, seperti air yang sudah ditumpahkan, dengan secari kertas usang. Kau mau ingkari janji yang kau bilang itu dibeli Bos Yang? Memang dibeli Bos Yang, buktinya? Bisa jadi kalian berkomplot. Kak Weiwei, Kak Hao, kalian harus cari akal. Kalau lembaga sertifikasi datang, lukisan-lukisan itu, kalau benar sangat berharga, jual seluruh keluarga pun takkan bisa ganti rugi. Kak Weiwei, dulu kau yang berjanji bilang pada kami, lukisan-lukisan itu Anda yang memberikannya, kami hancurkannya. Kontrak di tangan Tuan Jiang. Ada tanda tangan saya dan stempel resmi keluarga yang kekuatan hukumnya tak terbantahkan. Kalian ini, yang kalian hancurkan adalah harta seni umat manusia. Perbuatan keji ini tak terampuni. Tidak. Aku tidak. Bukan aku. Apa buktimu bilang aku yang melakukannya? Mereka yang merobek. Tuan Jiang telah merekam kalian melakukan perusakan gila-gilaan dari awal sampai akhir. Buktinya sangat kuat. Tidak. Bukan kami, dia yang suruh kami hancurkan. Lukisannya miliknya. Cari dia. Semua gara-gara dia. Awasi mereka. Jangan lepaskan satu pun. Tunggu hasil identifikasi keluar. Iya. Palsu. Pasti palsu. Biar saya lihat. Kontrak itu pasti dipalsukan Jiang Chen. Selesai. Sungguh selesai semuanya. Semua yang dikatakan Kak Weiwei sebelumnya itu bohong. Lukisan-lukisan itu benar-benar barang berharga milik orang lain. Kita celaka karena dia. Hah, merusak lukisan termahal. Hidupku hancur. Jiang Chen. Jiang Chen. Aku tahu kau masih mencintaiku. Aku masih ada di hatimu, kan? Jiang Chen, tolong aku. Pergilah bicara dengan Tuan Yang, mintalah kebaikan hatinya. Jangan biarkan dia laporkan polisi. Jangan biarkan dia terus menuntut, biar perkara ini selesai. Oke? Aku akan selalu nurutimu. Aku janji. Aku putus hubungan dengan Lin Hao. Kartu hitamku, cabut aksesnya. Kita jalani hidup dengan tenang, oke? Jiang Chen, ikatan batin kita selama bertahun-tahun ini, apa kau benar-benar tak peduli sama sekali? Ikatan batin, kau pantas sebut itu? Lihat semua ini. Semua ini, akibat ulahmu sendiri. Chen Chen, aku mengerti. Kau sengaja bikin aku kesal, benar kan? Kesal karena aku tak menghargai hadiah yang kau beri. Kesal karena aku terlalu dekat dengan Lin Hao. Kesal karena aku merobek lukisanmu. Aku akan berubah. Semuanya sungguh. Aku putus hubungan dengan Lin Hao. Mulai sekarang hanya menemanimu. Boleh? Aku janji. Lin Weiwei, hentikan akting kotormu ini. Sungguh memuakkan. Siapa kau pikir dirimu? Hingga pantas membuatku marah. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Kau bahkan tak layak membuatku marah. Jiang Chen, kau brengsek.
Karya seni yang sangat dihargai oleh Tuan Jiang, kau hancurkan seperti ini. Masih berkhayal di sini? Semua ini adalah hukuman yang pantas kau terima. Tuan Jiang, ahli penilai sudah tiba. Pak Yang, penuntutan selanjutnya diserahkan pada Bapak dan para ahli. Mereka harus membayar atas kebodohan dan ketidaktahuan mereka dengan konsekuensi yang setimpal. Jumlah kompensasi tidak boleh kurang sedikit pun. Tenang Tuan Jiang, saya akan menyelesaikannya. Kerugian yang mereka timbulkan hari ini akan saya ganti rugi berlipat ganda. Saya pasti bertanggung jawab. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jiang Chen? Dia anjing penjilatku. Dia harusnya yang kuatur. Mengapa bos yang begitu hormat padanya? Lukisan-lukisan ini semahal itu? Selesai. Semuanya hancur. Siapa sebenarnya Jiang Chen itu? Ayah. Lin Weiwei, kau anak durhaka. Apa yang telah kau perbuat? Keluarga yang baru mengumumkan menghentikan semua kerjasama. Seluruh usaha keluarga Lin yang dibangun puluhan tahun akan kau hancurkan. Apa kau menghina seseorang yang tak boleh kau hina? Chen. Aku salah. Aku sungguh tahu salah. Tolong bantu aku. Tolong bicarakan dengan bos yang minta maaf untukku supaya dia tak batalkan kontrak. Bisa tidak? Aku minta maaf padamu. Aku mau bersujud, bahkan 100 kali pun mau. Pergi, jangan sentuh aku. Pertemanan 3 tahun ini. Kau benar-benar tak peduli nasib keluarga Lin. Kau cuma bisa lihat keluarga Lin bangkrut. Urusan keluarga kalian apa hubungannya denganku? Hubungan kita sudah selesai lama. Selesai? Hah? Jiang Chen, kau sedang main pura-pura tidak tertarik ya? Kau pikir dengan begini aku akan menangis dan memohon kau kembali? Mimpi. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Tanpa aku Lin Weiwei, kau cuma anjing penjilat yang tak berguna. Di ibu kota, kau bahkan lebih hina dari anjing. Jiang Chen, kakak Weiwei benar. Coba lihat dirimu, dasar tak tahu malu. Lepas dari kakak Weiwei, kau tak layak mengangkat sepatunya. Buat apa sok hebat serigala berbulu domba? Apakah ada yang pura-pura lupa? Lupa dulu siapa yang setiap hari seperti anjing penjilat mengekor-ngekor Kak Weiwei cari perhatian dan kasih hadiah. Kini berlagak sombong, sungguh menggelikan. Betul. Jiang, kau tuli ya? Tak dengar? Cepat sujud minta maaf pada Weiwei. Hari ini urusan lukisan jelek ini harus kau selesaikan. Kalau tidak, akan kusuruh lenyap dari ibu kota. Sok penting. Lihat. Dia takut bersuara. Ternyata masih takut padaku. Jiang Chen si anjing penjilat itu pasti cuma taktik untuk merebutku kembali. Dengar Jiang Chen? Jiang Chen, aku beri kesempatan terakhir, ini kesempatan terakhirmu. Sekarang juga segera jelaskan pada bos yang soal lukisan itu. Itu kesalahpahaman besar dan kembalikan kontrak itu padaku. Sekarang, cepat. Maksudnya, Cho Chen, cepat lakukan semua yang dikatakan Weiwei. Mungkin Weiwei akan berbaik hati memaafkan anjing tak patuh seperti kamu ini. Mengizinkanmu di sisinya jadi pengikutnya. Itulah, Jiang Chen. Apa kamu tuli? Cepat lakukan seperti kata Kak Weiwei. Benar. Dulu kan dia juga begitu. Kak Weiwei cuma perlu melotot, dia langsung datang dengan patuh. Pura-pura apa lagi? Lin Weiwei, sungguh aku tak tahu dari mana kau dapat keberanian Tuan Yang. Mereka terlalu berisik mencemari udara di sini. Tolong keluarkan mereka. Para pengawal kepung mereka rapat-rapat. Baik. Berani bersuara lagi, langsung tampar mulutnya. Kalian ini sungguh masa belum kepepet baru mau ngaku ganti rugi. Sekarang ganti rugi segera. Kalau tidak, setelah hasil penilaian awal keluar, langsung lewat jalur hukum. Ganti rugi. Mana ada uang sebanyak itu untuk lukisan jelek ini? Astaga, Pak Yang, semua ini kesalahpahaman. Ini semua ulah Jiang Chen, ini semua jebakannya. Kesalahpahaman? Jebakan? Buktinya jelas. Ada rekaman CCTV di tempat dari Bapak Jiang, rekaman ponsel dan penilaian awal ahli. Mana yang salah paham? Tidak mau bayar utang. Baik. Kalau begitu hari ini tidak ada yang boleh pergi. Jiang Chen begitu tegamu.
tak sudi menolong, membiarkanku mati. Kebodohan dan dosamu harus kau bayar. Itu sudah semestinya. Uang jual gelang dulu, habis buat bayar makan. Oh iya, Jiang Yihao, villa mewah yang dulu disumbangkan Jiang Chen, pasti sangat berharga. Cukup untuk sebagian. Gunakan saja dulu. Lihat, apartemen ini penthouse mewah di Jiang Yihao. Cukup berharga kan? Nah, aku ganti rugi untuk kalian. Besok aku akan menyuruh pengacaranya mengirimkannya ke email kalian. Tapi apartemen ini nilainya tak seberapa. Hanya cukup untuk menutup sebagian kerugian. Nanti setelah laporan nilai akhir keluar, sisa kerugian berapapun harus kalian lengkapi sampai sen, keluarga Lin. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Lin Weiwei, rumah itu bukan milikmu, kan? Sama seperti lukisan-lukisan itu juga bukan milikmu sama sekali. Status putri kayamu itu, dari awal sampai akhir semuanya bohong belaka. Benar, kan? Kamu menghancurkan kami. Lukisan termahal itu dirusak, harus ganti rugi. Pekerjaan pun hilang. Semua gara-gara kamu, penipu. Rupanya kamu pamer-pamer pakai uang Jiang Chen, lalu memperalat kami dan memperbodohi kami. Malah menyuruh kami ikut kau bersama-sama menyinggung keluarga Yang dan Tuan Jiang. Kau sungguh tak tahu malu, berdarah dingin. Diam. Kalian berdua tolol, pelintiran. Waktu dulu menjilatku, kenapa tak bicara? Hah, kalian mau ikut aku, hanya demi uangku, kan? Pergi semua dari sini. Perusak, aku lawan kau. Jiang Chen, semua ini gara-gara kau. Kau tunggu saja. Apa yang hilang dariku akan kubalas 100 kali lipat. Permisi Tuan Jiang. Ini ayah menyuruhku mengantarkannya langsung. Ini adalah villa milik Lin Weiwei untuk melunasi utang villa pemandangan sungai. Kata ayah, ini barang lama Anda seharusnya dikembalikan. Keluarga yang sangat perhatian. Taruh saja di meja dulu. Oh, maaf Tuan Jiang. Saya Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. terima kasih Pak Jiang. Menurutku wanita seperti Lin Weiwei, dia sama sekali tak pantas untukmu. Dia terlalu tak tahu diri. Aku tahu. Aku tahu yang pertama itu pelajaran. Kalau mengulangi kesalahan sama, itu bodoh. Seandainya aku bertemu kamu lebih dulu. Halo? Putra sulung keluarga Jiang dari 4 keluarga besar ibu kota. Mereka tahu Anda datang ke ibu kota dan ingin melihat wibawa Anda. Kami khusus menyiapkan jamuan penyambutan, semoga Anda berkenan hadir. Saya juga ada maksud pribadi. Saya tidak tahu apakah putri saya dan Anda... Barang peninggalan orang tua hanya bernilai uang. Jiang Chen, kau tidak layak. Saya paham, saya akan hadir. Kebetulan juga akan umumkan saya dan Shuer. Dulu saya salah lihat. Membiarkan warisan keluarga terlupakan. Kali ini, untuk gelang giok, saya akan mencari nyonya rumah yang baik. Tuan Jiang patut disayangi. Wah, bagus sekali. Jumat depan mengadakan jamuan penyambutan dan perkenalkan pada semua calon menantu saya. Hahaha. Baiklah, sampai Jumat. Ayah saya yang menelepon Tuan. Apa yang dibicarakan? Gelang giok ini sangat cocok denganmu. Jumat, jamuan penyambutan yang diadakan ayahmu mau ikut denganku? Aku Maksudku, calon nyonya keluarga Jiang, bersedia? mau. Aku mau. Keluarga yang tarik investasi, keluarga Li hentikan pasokan, bank menagih hutang. Lin Weiwei, lihat. Keluarga Lin akan hancur. Semua gara-gara ulahmu. Ayah, ini Jiang Chen. Dialah dalangnya. Sekarang sudah terlambat. Satu-satunya jalan
adalah mendekati keluarga Jiang. Katanya putra sulung Jiang sudah kembali ke ibu kota. 4 keluarga besar ibu kota akan mengadakan jamuan penyambutan untuknya. Aku tak peduli caranya. Masuklah ke pesta itu. Dekati putra sulung Jiang. Jiang Chen. Nanti kalau aku dekat dengan keluarga Jiang, bisa angkat kepala. Kau bahkan tak layak mengangkat sepatuku. Hauge, bantuin aku dong. Tolong carikan aku undangan jamuan untuk putra sulung Jiang. Sekalian carikan obat perangsang. Selesai nanti, akan kuberi hadiah. Hehe, mengerti. Serahkan saja. Wei Wei, kau tunggu saja. Bodoh. Kamu sudah tak berguna. Begitu aku dapat orang kaya, yang pertama kusingkirkan kamu. Seperti biasa, obat yang paling kuat. Lin Hao, kau berlagak misterius. Lin Weiwei mau apa lagi, bos? Tadi pria bertopi itu obat apa yang dia beli? Tanya dia, kamu dekat dengannya? Dia itu pacarku. Belakangan dia selalu sembunyi-sembunyi. Aku ingin tahu dia ngapain. Dengar ya, nak, putus saja dia beli obat yang paling keras. Laba-laba iblis khusus untuk orang yang mau mesum tapi impoten. Jangan dibodohi. Cepat putus, pria ini tidak berguna. Terima kasih, aku mengerti. Lin Hao beli obat seperti ini. Lin Weiwei lagi mau berbuat apa nih? Harus kasih tahu Tuan Jiang. Tuan Jiang, barusan aku lihat Lin Hao membeli obat jorok itu. Aku khawatir jangan-jangan Lin Weiwei lagi cari akal curang apa? Mungkin terkait pesta. Oke, ketemu di pesta. Jiang Chen, bangsat sepertimu berani datang ke sini. Jiang Chen, dulu kau seperti anjing penjilat yang menjilatku. Sekarang berlagak jadi orang terhormat, pergi sana. Jangan kotori tempat orang terhormat. Jangan pergi. Dengar, Jiang Chen, cepat bawa nona yangmu pergi. Tempat seperti ini bukan untuk kalian. Coba lihat wajahmu sendiri. Berhasil mendekati keluarga yang lalu mengira sudah jadi bangsawan. Ayam kampung tetaplah ayam kampung. Bersihkan tempat ini. 2 orang yang manis. Kalian berdua, segera pergi. Atau kami laporkan ke polisi. Jangan lupa, kita masih ada urusan penting. Yang berwibawa itu pasti Tuan Jiang. Yang itu. Kalau benar putra sulung Jiang yang legendaris itu, aku harus manfaatkan kesempatan ini. Bisa bangkit atau tidak, tergantung kali ini. Tenang, ayah. Tidak ada pria yang tak bisa kukendalikan. Kalian berdua, bisa kita bicara sebentar? Minuman tuan sendirian? Sangat berkelas. Baru datang? Manis sekali mulutmu. Temani aku ngobrol. Baiklah. Aku langsung tertarik padamu sejak masuk. Dia itu Zheng Shao. Playboy terkenal dari keluarga Zheng, penyakit kotornya tak terhitung banyaknya. Lin Weiwei kali ini mungkin akan menerima akibatnya. Akibat perbuatannya sendiri, Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ada 2 hal penting yang ingin diumumkan. Jamuan sudah dimulai. Anda sangat dihormati. Tak mau bicara sebentar? Jiang Chen, kamu gila ya? Turun!
Jangan nodai tempat keluarga Jiang. Kamu penipu yang menyusup. Cepat pergi dari sini. Penipu? Buat onar? Siapa yang kau maksud? Has. Aku malah ingin tanya, bagaimana kau bisa masuk? Aku memang masuk dengan undangan. Dia orang terhormat, bawa siapapun masuk mudah saja. Jiang Chen, kamu siapa sih? Ah, menghina bangsawan, berani menyelundup. Kamu ini pasti masuk diam-diam. Yang Xue di sampingmu itu juga bukan orang baik. Cuma undangan begini, ngapain dipermasalahin? Dia berani menyelundup masuk, bukannya harus kalian yang urus? Cepat usir dia. Pengawal. Hei, tangkap aku buat apa? Tangkap Jiang Chen dan Yang Xue, lepaskan. Tangkap aku buat apa? Lepaskan aku. Hah? Bukannya yang ini tamu kehormatan hari ini dan bintang jamuan penyambutan, Putra Jiang? Kamu yakin? Kau berani meniru Tuan Muda Jiang? Apa? Meniru. Jiang Chen, kapan aku bilang aku adalah Jiang Chen? Jangan asal ngomong. Itu semua asumsinya sendiri. Paman Yang, ini salah paham. Salah paham. Tidak salah. Kalian tak diundang. Usir mereka. Aduh, Hadirin, Jiang Chen. Dia cuma munafik. Pria tak setia. Dia dengan Yang Xue licik ini sudah lama berhubungan. Dialah yang merusak perasaan putri saya, Lin Weiwei. Putri saya, Lin Weiwei, adalah korban sebenarnya Jiang Chen yang tak tahu terima kasih meninggalkan istrinya. Pria di atas panggung itu playboy. Pasti keluarga, yang perempuan itu yang menggoda. Kasihan sekali Nona Lin. Bersama pria tak setia seperti itu, hari-hari ke depan akan sulit. Di acara seperti ini bisa terjadi skandal memalukan. Omong kosong, tak tahu malu. Kalian, ayah anak keluarga Lin, kemampuan memutarbalikkan fakta memang diturunkan ya. Tuan Jiang itu jujur dan terang-terangan. Mana bisa kau nodai namanya? Justru putrimu, Lin Weiwei. Beberapa hari yang lalu, Lin Weiwei dan kekasih gelapnya Lin Hao di gudang koleksi pribadi yang Pak Jiang serahkan padaku, merusak dengan brutal dan menyebabkan kami rugi besar. Dia bahkan menghina dengan berbagai cara, Pak Jiang. Ucapannya begitu hina. Tak pantas didengar ayah dan anak ini sama buruknya. Sungguh tak tahu malu. Ternyata begitu, semua keluarga ini jahat, membalikkan fakta, mereka terdesak. Semua kata ayahku benar. Bahkan lebih dari itu, Lin Weiwei terus-menerus memboroskan uang Tuan Jiang. Bersekongkol dengan pihak luar dan merusak harta orang lain. Buktinya nyata. Para tamu terhormat, terima kasih atas kedatangan Anda. Dalam jamuan penyambutan hari ini, saya dengan bangga perkenalkan Jiang Chen, satu-satunya penerus grup Jiang, dan juga calon menantu saya, Yang Zhenbang. apa? Jiang Chen? Itu Jiang Chen. Ya ampun, rupanya dia putra mahkota sebenarnya. Tak heran kepala keluarga yang begitu hormat. Semuanya masuk akal. Iya, Lepaskan Jiang Chen. Aduh, Jiang Chen. Oh tidak, Tuan Jiang, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku, Lin Weiwei, tak bisa melihat kebaikan. Akulah yang tak berakal. Aku bodoh, aku jahat. Kumohon, maafkan aku untuk kali ini. Demi hubungan kita dulu. Demi Xiaobao. Ah bukan, demi masa laluku bersamamu. Lepaskan keluarga Lin, lepaskan aku. Aku akan menjadi budakmu. Aku rela lakukan apa saja. Kumohon maafkan aku. Tuan Jiang, Tuan Muda Jiang, kami keluarga Lin, maafkan saya. Mohon pengampunan. Kasihanilah dia. Lin Weiwei tahu dia bersalah. Berikan dia kesempatan. Wanita ini mencuri undangan untuk menyusup ke sini. Usir dia. benar-benar menghalalkan segala cara, bahkan mencuri undangan. Baru saja memfitnah orang lain, langsung terbukti salah sendiri, sesuai hukumanmu. Kali ini keluarga Lin tamat. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka.
Seumur hidupku, aku tak akan melewatkanmu. Baik. Barang tak berguna. Jiang Chen, Yang Xue, aku akan membuat kalian mati menyedihkan. Kutuk kalian mati menyedihkan. Mereka tak bisa melihat orang hebat. Ikutlah denganku. Aku akan menyayangimu dengan baik. Dendam malam ini akan kubalas untukmu. Sudah ketemu Pak Jiang. Lin Weiwei semalam menginap di hotel murah dengan Zheng Xiao. Baik, aku paham. Zheng Xiao. Dia itu yang kehidupan pribadinya berantakan, putra keluarga Zheng. Betul. Keluarga Lin sungguh putus asa. Zheng Xiao, kau sudah bangun. Kau berjanji kemarin akan membalas dendamku. Jangan kau lupa. Jiang Chen, bajingan itu sungguh merusak hidupku. Kau harus membelaku. Iya, tahu. Sayang, jangan buru-buru soal balas dendam. Temani kakak dulu. Lin Weiwei menipu aku ke hotel untuk beli obat. Aku jaga di sana semalaman. Hah, lalu malah bergaul mesra dengan bajingan ini. Hah, Kamu siapa? Keluar. kamu anggap aku apa? Hah? Aku anggap kamu apa? Lin Hao, kamu dengan Jiang Chen apa bedanya? Hah? Kalian cuma anjing penjilatku, Lin Weiwei. Coba lihat keadaanmu sekarang, bisa bantu keluarga Lin bangkit kembali, bisa bantu aku balas dendam, apa yang kudapat bersamamu? Hei, kalau mau bertengkar pergi keluar. Jangan mengganggu di sini. Dari mana datangnya anjing berani menggonggong sembarangan? Apa katamu? Kau anjing. Tak mengerti? Dia tidur denganku, kenapa? Lebih baik darimu si miskin hina ini. Dengar, Zheng Xiao bilang begitu. Cepat pergi. Orang baik. Jiang Chen, minggu depan aku ke Paris buat beli tas. Transfer 500.000. Baik, asal kamu senang. Pukul aku? Jiang Chen gak berani sentuh aku sama sekali. Kalian sama saja, anjing yang aku pelihara. Temperamenmu meledak. Memukulmu kenapa? Aku pukul kamu lalu? Kamu memang hina. Orang baik. Berani menyebutku hina, berani memukulku. Bukankah kau lebih hina? Dulu kalau bukan karena kau yang terus-menerus menggangguku, aku bisa terpuruk. Seperti hari ini, Kalian semua pantas mati. tak ada Jiang Chen, tak akan ada lagi yang membelaku. Tapi waktu itu, dia sudah sangat membenciku. Lalu Xiaobao, dia kan putra kandung kita. Kau tak memikirkannya? Apa? Kamu ternyata punya anak Lin Weiwei. Kamu menipuku. Zheng Xiao, diam, jangan dengar. Dia memang gila. Aku yang gila? Si manis demi naik kelas anak kandungnya sendiri saja tidak diakuinya, iya kan? Bagus punya anak. Tipu aku untuk balas dendam. Mimpi. Pergi semua. Hah? Dasar pecundang. Kalau bukan kau yang merusak rencanaku, aku sudah bisa menyuruhnya membantuku melawan Jiang Chen. Dan kau tak bisa membantuku sama sekali. Apa kau sudah gila? Kau kira Zheng Xiao itu orang baik? Dia cuma playboy. Ikut dia, nasibmu akan lebih buruk. Kau mengerti? Aku memang gila. Aku sampai terpuruk seperti sekarang. Semua gara-gara Jiang Chen. Aku akan tunjukkan padanya di depan orang baik itu
bahwa Lin Weiwei bisa kembali ke puncak. Sekarang siapa yang menolongku, akulah yang akan mengandalkannya. Menolongmu? Kau sungguh percaya Zheng Shao itu bisa membantumu balas dendam? Dia cuma main-main dengan wanita murahan sepertimu. Dulu saat kau menipu Jiang Chen akan uangnya, pernahkah kau bayangkan hari ini? Berdasarkan apa kau berhak mencaciku? Hah, kau sekarang juga numpang hidup dariku untuk makan minum, bukan? Keluarga Lin sudah runtuh. Sekarang kau ini seperti anjing kehilangan majikan. Keluarga Lin jatuh seperti ini, bukan lain karena kau terus-terusan berulah. Masalahmu dengan Jiang Chen, jangan kira aku tak tahu. Hah? Tuan Zheng setidaknya bisa menghidupiku sekarang. Kau? Hah? Bahkan untuk sekali makan pun tak mampu lagi, kan? Lin Weiwei, kau juga jangan berharap hidup nyaman. Sekarang kalian saling bermusuhan? Di kehidupan sebelumnya, segala yang kualami, kalian juga harus merasakan sendiri. Tuan Zheng, Kamu kenapa di sini? Pergi sana. Tuan Zheng, kau janji padaku akan membalas dendam untukku. Tuan Zheng, lihat betapa sengsaranya aku sekarang. Jiang Chen membuatku kehilangan segalanya. Jangan ingkar janji. Kasihan, bukan urusanku. Hanya sekali tidur. Masih ngejar-ngejar aku? Sayang, jangan peduli si gila ini. Ayo pergi makan enak. Hei, Zheng Shao, kau coba ganggu aku? Aku tak akan biarkan kau tenang. Aku akan buat kau bayar perbuatanmu. Berita singkat ibu kota. Zheng Shao, karena hidup pribadi berantakan tertular AIDS, diusir keluarganya. Lin Weiwei mungkin Itu urusannya, bukan urusanku. Semua ini kesalahan Lin Weiwei sendiri. Sudah sepantasnya. Jiang Chen, ini semua salahmu. Kalau bukan kau, aku tak akan berakhir seperti ini. Kutuk kau. Kutuk kau dan Yang Xue mati mengenaskan. Aku akan buat kau membayar penderitaanku hari ini. Yang Xue, Jiang Chen, aku tak akan biarkan kalian lolos. Akan kubuat kalian merasakan penderitaan juga. apa yang kau lakukan? Jiang Chen yang sekarang ada di tanganku. Kalau kau ingin dia selamat, datanglah sendirian ke reruntuhan kota barat. Jiang Chen, jangan percaya dia. Jangan lapor polisi. Kalau tidak, akan kubunuh dia sekarang juga. Lin Weiwei, jika kau berani menyentuhnya, seujung jari saja, hidupmu lebih sengsara dari mati. Jangan macem-macem. Wahaha, aku sudah sengsara sekarang. Cepat ke sini. Akan kuperlihatkan padamu, wanitamu sendiri disiksa olehku. Jiang Chen, jangan mendekat. Lin Weiwei, sasarkan aku saja. Lepaskan dia. Hadapi aku. Kau suruh keluarga yang menghancurkan hidupku, buat keluarga Lin bangkrut. Saat ayahku bersujud di depan Yang Zhenbang, kau di mana? Sujud. Bersujud 3 kali dengan keras. Jangan. Panggil aku Nona Lin. Jiang Chen, jangan sujud. Baik. Jiang Chen, bangun. Bukankah kamu bencinya karena dia bersamaku? Kalau begitu, hadapi aku. Yang Xue, lihat pria yang kau cintai ini di hadapanmu, demi dirimu sampai harga diri pun ditinggalkannya. Waktu kau jadi anjing penjilat untukku, tak seberani ini kau bersikap. Semua gara-gara perempuan penggoda ini yang merayumu. Kalau tidak, dia masih akan cuci kakiku. Lin Weiwei, dulu saat kubayarkan kartu kreditmu, kau bilang pria wajib belanjakan uang untuk wanita wajib dan alami. Tapi saat kubelikan properti, langsung kau pasang ke agen. Waktu kau diranjang dengan Lin Hao, bermain cinta. Pernahkah kau pikir aku di tengah salju antarkan obat untukmu? Semua yang terjadi hari ini adalah karma yang pantas kau terima. Omong kosong. Kau yang berubah dulu.
Dulu matamu memandangku sangat tulus. Sekarang matamu memandangku seperti melihat sampah. Ini semua salahmu. Karena kau pakai gelang itu, Jiang Chen jadi cinta padamu. Semua ini milikku. Sadarlah Lin Weiwei. Dia beri mobil, beri tas, uangnya kau pakai menghidupi Lin Hao. Kamulah yang injak-injak hatinya seperti sampah. Diam. Jiang Chen, tusuk dirimu sendiri sampai aku puas. Kalau tidak, aku potong lehernya. Lin Weiwei, kita sudah janji. Aku tikam diri sendiri. Lepaskan dia. Jangan. Jiang Chen. Jiang Chen. Tikam. Jiang Chen, jangan. Tikam. Jiang Chen. Sudah tak bisa diubah semua ini, karena kau sendiri mau apa lagi? Ini baru permulaan. Jiang Chen. Jangan lari, mati semua. Hahaha. Lin Weiwei, kau cari mati. Hahaha. Cari mati. Saat tahu aku HIV pada hari ini. Kalian yang kena darahku akan tertular HIV. Turunlah kalian ke neraka. Lin Weiwei, aku sudah berbuat banyak untukmu. Kau perlakukan aku seperti anjing. Bahkan sekarang lebih hina dari anjing mati bersama saja. Lepaskan aku. Lepaskan. Lin Weiwei. Lepaskan aku. Ayo ke rumah sakit, ayo. Jiang Chen, ini semua salahmu? Jangan bergerak. Diam. Masih sakit? Sudah tidak sakit. Terima kasih. Dasar bodoh. Jangan bilang terima kasih sama aku. Kata dokter, kita tidak tertular. Syukurlah. Berita terbaru, Lin Hao didakwa dengan tuduhan penganiayaan disengaja. Pemeriksaan kejiwaan menyatakan kemampuannya terbatas, akan dikirim ke rumah sakit jiwa Lin Weiwei atas tuduhan penculikan dan penganiayaan disengaja, diancam hukuman penjara seumur hidup. Ibu pernah bilangan gelang giok selalu dipasangkan cincin.n. Sue, RN, menikahlah denganku, N. Aku mau.